Gimana jadinya kalau pas liburan tiba-tiba terjadi sebuah bencana besar? Nah, kali ini di channel YouTube Lensa Misteri bareng sama aku Kiki Rahmawati, aku akan ngebahas alur cerita film tentang bencana yang berjudul La Palma. Film diawali dengan pemandangan sebuah pulau yang sangat indah bernama La Palma. Ada sebuah kapal wisata yang berisikan beberapa turis. Nah, salah satu turis wanita ini memutuskan buat berenang. Tapi tiba-tiba turis lain ngerasa hawa di sekitarnya berubah aneh. Dan dia ngeliat temennya yang berenang tadi udah meninggoy. Air laut pun jadi memanas, kayak mendidih gitu. Dan terjadi sebuah ledakan besar di kapalnya. Seminggu setelah peristiwa itu, sebuah keluarga memutuskan untuk berlibur ke Pulau La Palma. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Frederick, ibu yang bernama Jennifer, anak perempuan yang bernama Sarah, dan anak laki-laki yang bernama Tobias. Mereka ceritanya sudah tiba di hotel tempat mereka nginap. Scene lalu beralih ke sebuah kantor geologis yang terletak tak jauh dari Pulau La Palma. Ini ada seorang peneliti bernama Alvaro yang lagi menganalisis berita kecelakaan yang terjadi di La Palma. Ada penemuan jenazah yang belum diketahui secara jelas penyebabnya. Jenazah itu di rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di kantor itu juga ada seorang perempuan bernama Mary. Mary lagi ngeliat ke komputer, dia udah curiga kenapa alat pendeteksi bencana yang dia pasang itu nggak bekerja sama sekali. Ada temannya Mary, ini namanya Haukur. Mereka lalu inisiatif buat ngecek langsung ke lokasi. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat pemasangan alat pendeteksi bencana itu. Begitu masuk ke gua, keduanya merasakan beberapa hal yang aneh. Di mana ada tetesan air yang cukup deras dari atas, dan banyak kelelawar yang mati. Ternyata alat pendeteksi bencananya rusak karena kena reruntuhan. Haukur ngerasa ada sesuatu di atas. Pas dia ngelihat ke atas, dia ngelihat ada retakan yang cukup panjang. Mereka berdua lalu mutusin buat kembali ke kantor geologi. Mereka ngebaca laporan-laporan yang terdahulu nih, laporan-laporan sebelumnya. Dan di laporan itu menyebutkan jika gunung di La Palma terjadi erupsi, maka lereng gunung akan jatuh ke dasar laut dan bakal menyebabkan tsunami yang sangat besar. Ini Alvaro masih penasaran banget sama penyebab kematian turis yang di La Palma sebelumnya. Dia mutusin buat ke rumah sakit untuk ngecek hasil otopsi. Ternyata penyebab kematian keduanya adalah paru-paru yang dipenuhi dengan karbon dioksida. Di tubuh korbannya juga banyak luka bakar. Scene balik lagi ke keluarga Frederick yang lagi nikmatin liburan. Frederick lalu ngecek nih, kok nggak ada anaknya yang Tobias. Dia lalu berkeliling buat nyari Tobias, tapi belum ketemu juga. Ternyata Tobias lagi berdiri di atas batu karang. Scene balik lagi ke kantor geologi. Ini Mary masih menganalisis data-data di komputernya. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa retakan di dalam gua itu asalnya dari atas gunung. Buat memastikan lagi, akhirnya mereka memutuskan buat pergi ke atas gunung. Dan bener aja dong, di atas gunung mereka ngelihat retakan yang sangat panjang. Mereka berdua lagi fokus meneliti retakan yang ada di sana. Lalu mereka sadar, sensor alatnya ini terus bergerak, berarti retakan itu semakin besar. Haukur lalu ngabarin Alvaro yang ada di kantor geologis. Di kantornya, Alvaro juga lagi nganalisis gunung itu, dan kemungkinan retakan itu akan mengeluarkan gas yang berbahaya. Alvaro langsung nyuruh Haukur sama Mary buat pergi menjauh. Dan bener aja, nggak lama keluarlah gas dari retakan gunung itu. Mary sampai kejatuh nih. Akhirnya Mary sadar dan dia lagi dirawat di rumah sakit. Si Haukur ternyata lagi koma, keadaannya lebih parah.
Mary keinget adiknya masih berlibur di La Palma. Dia nyuruh keluarganya buat segera pergi menjauh. Ini si adiknya malah ngeyel aja, nggak mau disuruh pergi. Ini Mary ketemu sama Alvaro, mereka masih ngebahas bencana itu tadi. Lalu mereka berinisiatif buat nemuin pejabat daerah setempat. Mereka menyampaikan akan ada bencana besar yang akan terjadi. Alvaro nyuruh pemerintah untuk segera mengevakuasi semua warganya. Tapi pejabat itu menolak, nggak mau, karena takut situasi semakin kacau. Alvaro berusaha meyakinkan pejabat lagi supaya bertindak cepat. Tapi ibu pejabat itu masih mengabaikan aja. Scene beralih ke keluarga Frederick yang lagi liburan. Frederick lagi duduk santai, tiba-tiba dia ngelihat letusan gunung yang sangat besar. Pas itu ada pesawat terbang juga dan terjadilah kecelakaan pesawat. Nah, ini si ibu pejabat baru nyadar kalau pernyataan Alvaro itu ternyata bener. Ini semua pimpinan lagi ngadain rapat sama Alvaro dan timnya. Alvaro menegaskan lagi kalau langkah-langkah yang diambil itu sudah hampir terlambat. Ini Mary ditelepon adiknya suruh cepet-cepet pulang. Ya, ternyata adiknya lagi berurusan sama polisi. Polisinya malah kena pukul sama Mary. Akhirnya Mary juga ikutan di penjara. Ini di kantor pemerintah pusat lagi ngadain rapat besar. Pimpinan negara meminta semua pejabat buat merahasiakan kabar ini sampai pemberitahuan resmi diluncurkan oleh pemerintah. Tapi seorang staf bernama Jens memperlihatkan gelagat yang aneh. Jens ternyata inisiatif buat nelpon Jennifer yang lagi liburan. Jens nyuruh Jennifer dan keluarganya buat segera pergi dari La Palma. Dan ngasih tahu kalau bandara itu masih ditutup karena adanya kecelakaan pesawat. Satu-satunya bandara yang masih beroperasi yaitu Bandara Tenerife. Tapi buat kesana Jennifer harus naik sebuah kapal. Dan yang gak lama lagi akan berangkat. Jennifer lalu cepat-cepat berkemas ini. Dia pengen pergi dari situ. Dia nyari taksi tapi gak ada satupun yang lewat. Padahal waktunya gak lama lagi. Nih Frederick ngeliat sebuah mobil parkir dengan kunci yang masih di dalam. Dia nekat mau bawa mobil itu ke pelabuhan, tapi dia dikejar sama pemilik mobil. Akhirnya, Frederick keluarga berhasil sampai ke pelabuhan. Tapi pas sampai pelabuhan, mereka dihadang sama pemilik mobil. Si Frederick lalu ngasih uang ke pemilik mobil. Tapi Frederick udah ketinggalan, kapalnya udah berangkat. Dia maksa pegawai pelabuhan buat nyewa sebuah kapal, tapi ditolak karena jaraknya cukup jauh. Sampai akhirnya bunyi alarm peringatan bencana. Ternyata gunung di sana meletus, dan semua orang disuruh buat pergi ke Bandara Tenerife secepatnya. Akhirnya Frederick naik ke sebuah kapal kecil. Tapi pas mau berangkat, ada seorang ibu yang bawa bayi. Dia memohon buat minta tempat untuk menaiki kapal itu. Frederick yang gak tega pun akhirnya ngasih tempat dia. Akhirnya Frederick turun lagi, gak jadi naik kapal. Frederick kayak udah putus harapan banget nih. Dia akhirnya duduk menyendiri di sebuah tempat. Dia nelpon istrinya buat ngucapin perpisahan. Sepertinya dia udah gak mungkin selamat. Ini Sarah nelpon Jens dan ngasih tahu kalau ayahnya lagi di La Palma, dia belum bisa pergi. Tapi Jens udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Scene beralih ke Mary sama Eric yang lagi di penjara. Eric akhirnya mencuri kunci dari kantor buat nyelamatin kakaknya. Ini ada tahanan lain yang minta dilepaskan juga.
Pas keluar ternyata kondisinya udah kacau. Dia juga ngelihat Frederick yang lagi duduk sendiri. Mereka akhirnya punya inisiatif buat pergi ke kapal. Ini di kantor pemerintahan, Jane lagi meyakinkan atasannya agar memanggil seorang ahli peneliti untuk mencari solusi buat warga menyelamatkan diri. Tapi atasannya selalu menolak saran dia. Jane selalu berinisiatif buat menemui seorang ahli. Dia memintanya buat menghitung dan mencarikan tempat yang aman buat para warga. Ini si ahli lagi fokus banget buat menganalisis apa yang sedang terjadi. Terlihat di monitor bahwa tsunami akan terjadi secara dua arah. Tapi itu justru akan meredakan tsunami. Dan dia melihat sebuah bukit yang aman untuk menyelamatkan diri. Bukit itu bernama Kanaria yang letaknya nggak terlalu jauh dari Pulau La Palma. Jane balik lagi ke atasannya. Dia meminta atasan buat mengumumkan semua warga harus pergi ke Pulau Kanaria. Tapi lagi-lagi atasannya nggak mau ambil resiko. Dia menolak semua saran dari Jane. Ini kembali lagi ke Frederick yang akhirnya nemuin kapal, tapi ada orang yang nodong dia pakai senjata. Sampai akhirnya Eric kena tembak. Frederick lalu nyerang si penembak itu. Sampai akhirnya mereka bisa pergi dengan naik kapal. Ini Jennifer, Sarah, Tobias sudah di bandara Tenerife. Mereka bersiap memasuki pesawat. Tapi Sarah nggak mau pergi karena Charlie masih belum kelihatan. Si ibu meyakinkan Sarah kalau Charlie ini pasti akan selamat juga. Ini Jennifer sama anaknya Tobias udah berhasil masuk ke pesawat. Tapi dia ngelihat Sarah nggak ada. Jennifer akhirnya milih turun dari pesawat buat nyari si Sarah. Sementara di kantor pemerintahan, ini udah banyak banget wartawan yang mau wawancara sama pimpinan. Tapi sebelum pimpinan sampai ke mimbar, Jane udah ngambil alih mimbar itu. Jane ngumumin kalau ada tempat yang aman di sebuah bukit dekat La Palma. Nih, Frederick berhasil sampai ke daratan. Dia kaget banget, tiba-tiba ada sebuah ledakan besar dari gunung. Frederick lagi ngebaca pesan dari Jennifer yang ngasih tahu bahwa ada satu tempat aman lagi, yang lokasinya ternyata nggak jauh dari tempat mereka sekarang. Tapi mereka harus naik perahu kecil itu lagi. Dan kemungkinan akan melalui tsunami yang sangat besar. Kan nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau ya harus melakukan itu. Ini ternyata Sarah sama Charlie udah masuk pesawat. Tapi ibunya sama Tobias masih di luar buat mencari dia. Sarah lalu nelpon ibunya. Tapi udah nggak ada waktu lagi, pesawatnya udah mau berangkat. Jane tiba-tiba ngirim pesan ke HP Jennifer kalau ngasih tahu satu tempat yang aman. Dia segera pergi sama Tobias sama satu orang petugas bandara. Di sisi lain, sang ayah Frederick lagi menghindar dari tsunami besar di belakangnya. Tapi pas pesawatnya siap buat lepas landas, terjadi sebuah retakan besar di landasan pacu. Akhirnya, pesawat itu kehantam sama tsunami. Nih Frederick sama Mary berhasil menepi ke darat. Akhirnya dia ketemu sama Jennifer dan Tobias, anaknya. Dia nyariin Sarah, di mana Sarah? Ternyata Sarah dan Charlie selamat. Mereka masih ada di dalam pesawat. Sarah lalu pergi ke tempat aman buat nyari keluarganya. Akhirnya mereka semua ketemu di tempat yang aman. Nah, film selesai. Itu tadi alur cerita film La Palma. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.